Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya? Siapa yang tidak mengenal Coca-Cola, minuman yang menyegarkan bagi yang menyukai minuman bersoda. Apalagi dinikmati bersama Magnum Mil. Coca-Cola sangat terkenal dan telah diminum jutaan orang karena telah dipasarkan lebih dari 200 negara. Dan minuman ini banyak digemari oleh berbagai kalangan. Dari yang tinggal di kota hingga tinggal di desa. Dari yang tua hingga yang muda. Dan pasti kamu pernah minum Coca-Cola kan? Saking terkenalnya minuman bersoda yang satu ini. Setiap ada hari raya, di kampung saya pasti menyuguhkan Coca-Cola. Tapi tahu nggak bahwa pada awalnya Coca-Cola dibuat sebagai obat saat ditemukan oleh John Pemberton. Mau tahu kisah selengkapnya? Yuk tonton sampai akhir. Jangan di skip ya. Pada tahun 1865, John Pemberton, seorang apoteker yang ikut bertempur pada Perang Saudara di Amerika Serikat, menderita luka serius yang membuat ia kecanduan morfin. Obat ini memang banyak digunakan sebagai penghilang rasa sakit. Keinginan John terlepas dari kecanduan morfin, ia pun mulai melakukan eksperimen dengan daun tanaman koko dan sari kacang kola, dan berbagai macam uji coba dengan menggunakan kombinasi berbagai bahan agar minuman itu selain berkhasiat juga enak dan segar saat diminum. John Pemberton merasa nyerinya reda setelah ia meminum Coca-Cola. Ia lalu menjual dengan cara menitipkan minuman hasil racikannya itu di apotek-apotek seharga 5 sen sebagai obat untuk mengatasi sakit kepala dan nyeri. Seiring perjalanannya, minuman itu justru laris terjual sebagai minuman ringan, bukan sebagai obat. Melihat peluang besar Coca-Cola sebagai minuman ringan, kemudian John Pemberton melakukan promosi dimulai dari membagikan voucher minuman gratis, membuat spanduk, dan membuat iklan di koran-koran. Namun semua usaha yang ia lakukan tidak sesuai dengan keinginan. Coca-Cola yang ia buat hanya terjual sedikit, tidak sesuai dengan harapan. Dan ditambah juga John ternyata tidak benar-benar lepas dari morfin. Semakin lama kecanduan semakin menjadi-jadi. Hingga ia menyadari bahwa dirinya nyaris bangkrut gara-gara mahalnya biaya untuk memenuhi kecanduan morfin. Ditambah lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. John menjual hak atas formula dan bagian dari perusahaan. Akan tetapi mempertahankan hak kepemilikan. Ia berharap ke depan dirinya bakal memberikan perusahaan itu kepada putranya Charlie Pemberton. John berpendapat bahwa meski perusahaan lain dapat menggunakan formula itu, tetapi putranya tetap mempunyai kepemilikan atas nama Coca-Cola. Namun sayangnya, Charlie lebih tertarik mendapatkan uang lebih cepat ketimbang mempertahankan warisan dari ayahnya. Sehingga Charlie menjual yang tersisa kepada Asa Candler. Di bawah manajemen yang profesional, Coca-Cola melakukan promosi yang gencar sehingga produk menjadi laris manis terjual di mana-mana sampai ke luar negeri, bahkan lintas benua, menembus Eropa, Afrika, dan Asia. Mendominasi pasar minuman ringan di dunia. Coca-Cola sudah masuk Indonesia sejak tahun 1927, jauh sebelum Indonesia merdeka.
Tentu saja pada waktu itu nama negara kita belum Indonesia, masih Hindia Belanda. Alhamdulillah pada masa itu kita masih dalam proses perencanaan, masih dalam angan-angan, masih jadi angin. John Pemberton, sang penemu, melihat Coca-Cola berkembang pesat, akan tetapi ia bersedih karena hak atas Coca-Cola sudah dijual semua. Artinya, ia tidak mempunyai hak speser pun atas keuntungan minuman yang ia temukan itu. Pada bulan Agustus 1988, John Pemberton meninggal dunia karena kanker perut. Pada saat kematiannya, John dinyatakan sudah jatuh miskin dan dia masih kecanduan morfin. Di mana saat perusahaan Coca-Cola berkembang pesat, makin besar dan produknya makin banyak terjual, ia dan anak cucunya tidak dapat menikmati keuntungan dari hasil penjualan Coca-Cola karena hak atas Coca-Cola sudah dijual semua. Ya, apapun cerita di balik lahirnya Coca-Cola, kita termasuk beruntung bisa menikmati Coca-Cola yang hampir ada di semua tempat, dari pedagang kaki lima, pedagang asongan, minimarket, supermarket. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan, yang menyinggung Anda, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap berjuang, tetap menjalankan proses sesuai dengan aturan dan kemampuan.